Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Permatasari, mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Komputer, kelas 22A1, mata kuliah Kewirausahaan 1, dosen pengaku Sundari SEMN. Dan di sini saya akan menyampaikan bisnis plan untuk tugas akhir mata kuliah ini. Terima kasih. Pempek Wangayu. Nama usaha Pempek Wangayu. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan dan sagu, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Sebenarnya sulit untuk mengatakan bahwa pempek pusatnya adalah Palembang, karena hampir di semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklatan yang disebut cuka atau cuko, bahasa Palembang. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak menyukai pedas. Satu pelengkap dalam menyantap makanan berasa khas ini adalah irisan dadu timun, segar, dan mie kuning. Jajanan khas Palembang ini memang banyak digemari oleh masyarakat di semua kalangan karena rasanya yang enak dan khas. Walaupun pempek terkenal berasal dari kota Palembang, namun keberadaannya kini sudah banyak ditemui hampir di seluruh Nusantara. Lokasi usaha. Tempat yang dipilih adalah tempat wisata alun-alun Bailali karena tempatnya cukup ramai orang dan mudah dijangkau oleh masyarakat konsumen, sehingga proses penjualan dapat lebih maksimal. Tujuan usaha pempek ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tugas kuliah. 2. Mencoba aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. 3. Mengembangkan salah satu makanan khas Indonesia dengan inovasi baru. 4. Menjalin relasi antara pelanggan. 5. Mendapatkan keuntungan atau laba. 6. Menambahkan pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. 7. Mengembangkan usaha dan mengurangi pengangguran. Pelanggan. 1. Segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha ini yaitu seluruh lapisan masyarakat dari segmen bawah, menengah, dan atas. Karena harganya yang cukup murah, maka produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. 2. Targeting. Yang menjadi target market adalah semua pengunjung tempat wisata di mana usaha ini dijalankan, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. 3. Positioning. Kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan kepada para konsumen sebagai kuliner yang mempunyai ciri khas, unik dan beda dengan pempek pada umumnya, berkualitas, sehat, dengan pelayanan yang baik, serta dengan harga yang cukup terjangkau. SDM, karyawan 1, bagian produksi dan bagian paket. Karyawan 2, bagian penggorengan. Keuangan. 1. Sumber biaya awal kami adalah dengan uang tabungan sendiri. 2. Biaya operasional. 2 kilo tepung terigu, harga 7.000 dikali 2, 14.000. 2 kilo tepung tapioka, satuan 7.000 dikali 2, 14.000. 1 kilo gula Jawa, 15.000. 2 liter minyak goreng, satuan 12.000 dikali 2, 24.000. Asam Jawa 6.000, 1 bungkus sosis oke 14.000, 50 buah tahu putih kecil 13.000, bumbu, bawang putih, garam, penyedap, dan lain-lain 5.000, seperempat kunyit 3.000, 1 ikat sawi hijau 3.000, setengah kilo tomat merah 3.000, 1 kilo mentimun 5.000, setengah kilo cabai rawit 15.000, 1 botol kecap piring lombok 20.000, 1 bungkus saus Niki Harum 3.000, 100 butir telur puyuh 28.000, 3 pak mika plastik 12.000 dikali 3, 36.000, 1 tabung gas isi ulang 20.000. Dari adonan tersebut dapat menghasilkan 100 porsi pempek. Per porsi berisi 7 pempek. 1 porsi pempek membutuhkan biaya produksi sebesar 2.410 dan kami akan menjual dengan harga 10.000. Maka keuntungan yang kami peroleh per 100 porsi yaitu 759.000. Keuangan. Perlengkapan yang dibutuhkan. 1. Hot portable, jumlah barang 400.000, kompor 1 150.000, tabung gas 1 150.000, pisau 1 5.000, botol tempat bumbu satuan
satuan 5.000 dikali 3 15.000, baner 1 35.000, wajan 1 30.000, sutil dan serok satuannya 20.000 dikali 2 40.000, talengan 1 5.000, nampan satuannya 5.000 dikali 2 10.000, staples satunya 7.000, isi staples satuannya 2.000 dikali 2 4.000, baskom 1 10.000, bungkus plastik 1/4 kilo 1 8.000, bungkus plastik setengah kilo 1 8.000, sendok plastik satuannya 10 dikali 2 20.000, total 897.000. Proyeksi keuangan 1 tahun. 1. Sumber biaya awal kami adalah dengan uang tabungan sendiri. 2. Biaya operasional 2 kilo tepung terigu satuannya 7.000 dikali 2 14.000, 2 kilo tepung tapioka satuannya 7.000 dikali 2 14.000, 1 kilo gula jawa 15.000, 2 liter minyak goreng satuannya 12.000 dikali 2 24.000, asam jawa 6.000, 1 bungkus sosis oke 14.000, 50 buah tahu putih kecil 13.000, bumbu bawang putih, garam, penyedap dan lain-lain 5.000, 1/4 kilo kunyit 3.000, 1 ikat sawi hijau 3.000, setengah kilo tomat merah 3.000, 1 kilo mentimun 5.000, setengah kilo cabai rawit 15.000, 1 botol kecap timun lombok 20.000, 1 bungkus saus Niki Harum 3.000, 100 butir telur puyuh 28.000, 3 pak mika plastik satuannya 12.000 dikali 3 36.000, 1 tabung gas isi ulang 20.000. Dari adonan tersebut dapat menghasilkan 100 porsi pempek. Per porsi berisi 7 pempek. 1 porsi pempek membutuhkan biaya produksi sebesar 2.410 dan kami akan menjual dengan harga 10.000. Maka keuntungan yang kami peroleh per 100 porsi yaitu 759.000. Pembagian keuntungan biaya bulanan. Untuk gaji karyawan jumlahnya 2 orang, 1 orangnya 1.200.000 dikali 2 menjadi 2.400.000. Penjualan dikurangi modal sama dengan 10.000 dikurangi 2.410 sama dengan 7.590. Dari perkiraan keuntungan sementara diperoleh 7.590 per porsi. Target 1 bulan harus terjual 2.000 porsi, maka dapat diperoleh keuntungan kotor sebesar 15.180.000. Total keseluruhan modal dan keuntungan selama 1 tahun. Modal sama dengan 241 dikali 20 dikali 12 sama dengan 57.840.000. Biaya bulanan 2.400.000 dikali 12 sama dengan 28.800.000. Keuntungan kotor 15.180 dikali 12 sama dengan 182.160.000. Keuntungan bersih 182.160 dikurangi 57.840 juta ditambah 28.800.000 sama dengan 95.520.000. Proyeksi bentuk usaha. Salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi. Kebutuhan bahan pangan tidak akan pernah mati dan selalu dicari setiap orang. Selama manusia masih hidup dan berada di bumi, maka kebutuhan pangan tetap ada. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia supaya dapat melangsungkan hidup. Persaingan pun semakin ketat dalam bisnis makanan. Maka ide kreatif menciptakan makanan baru dibutuhkan supaya produknya tidak kalah di pasaran. Saat berbisnis, meskipun hanya usaha kecil, dengan ide bisnis yang kreatif, maka bisnis tersebut akan dapat berkembang. Bahkan usaha kecil bisa berubah menjadi usaha besar yang membuka cabang di mana-mana. Dengan kreativitas dapat mengalahkan saingan dan mampu bertahan dalam mencari ide, tidak perlu
penemuan besar dengan sesuatu sederhana yang belum terpikirkan. Misalnya saja dengan sedikit memodifikasi dan berinovasi dengan usaha makanan yang sudah adanya sudah banyak keberadaannya di sekitar kita seperti menambah macam rasa, warna, atau bentuk agar lebih menarik. Contohnya produk, proses produksi. Proses pembuatan pempek diawali dengan 1. Siapkan pewarna alami agar warna pempeknya lebih menarik. Merah terbuat dari tomat, kuning terbuat dari kunyit, dan hijau terbuat dari sawi. 2. Menyiapkan bahan-bahan, baik bahan baku kulit seperti tepung terigu, tepung tapioka, bumbu, dan lain sebagainya. Kemudian siapkan bahan isian seperti sosis, tahu, dan telur puyuh. 3. Buat adonan pempek dengan mencampur semua bahan adonan tepung dan bumbu dengan air panas. Kemudian uleni hingga halus dan masukkan isian pempek dan dibentuk sesuai selera. 4. Setelah itu rebus pempek yang sudah dibentuk ke dalam air mendidih yang sudah diberi minyak goreng dengan tujuan agar tidak lengket satu sama lain. Jika pempek sudah mengambang, itu tandanya pempek sudah matang dan tinggal ditiriskan. 5. Pempek yang sudah ditiriskan dan kandungan airnya sudah berkurang lalu digoreng hingga kecoklatan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kuah cuka yang terdiri dari asam jawa, gula jawa, cabai, bawang putih, dan penyedap yang direbus menjadi satu. Kemudian setelah mendidih, saring kuah tersebut agar terpisah dari ampasnya pempek siap disajikan dengan timun segar. Pemasaran. 1. Produk dan pelayanan. Produk yang dijual adalah pempek Wong Ayu, yang merupakan makanan enak dan mengenyangkan dengan inovasi desain produk yang unik, yaitu beragam warna dan isiannya. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen, terutama pecinta kuliner unik. Juga isian yang beraneka ragam bertujuan agar konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dalam memasarkan pempek Wong Ayu, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, seperti menyapa pelanggan, tersenyum, dan berkomunikasi dengan ramah. 2. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang ditetapkan per porsinya yaitu 10.000 isi 7 buah pempek. Isinya isi telur puyuh, sosis, dan tahu putih. Selain itu, konsumen juga dapat membeli dengan jumlah sesuai keinginan mereka. Harga tersebut sangat murah sehingga dapat mudah dijangkau oleh masyarakat. 3. Kegiatan promosi. Untuk menambah ketertarikan pelanggan, kami menggunakan beberapa promosi yaitu dengan memberikan sampel dari makanan tersebut, pemberian bonus, dan menawarkan potongan harga di setiap pemesanan dalam jumlah banyak. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan melalui promosi di media cetak dan online seperti membagikan brosur, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kami juga membuka layanan pesan antar delivery kepada konsumen. Thank you. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.